Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi ya sama saya Sitanisi Deso. Gimana kabar sobat semua? Baik-baik saja ya. Oke, baru saja saya tuh kedatangan servisan Vivo V9. Iya. Ya, di depan kita ini ada HP Vivo V9 dalam keadaan normal. Namun bilang pemilik HP ini tuh dicas tidak mau. Kadang mau dicas tapi tidak nambah, justru berkurang. Nah, ini sebetulnya letak kerusakannya di mana, kita akan bahas ya. Ya, untuk penganalisaan kita coba dengan Smart USB. Kita coba cas dan ternyata tidak kedetek sama sekali ya di Smart USB-nya. Nah, ini sama sekali ya, tidak ada lampu display. Oke, kita coba lagi ya. Nah, ini sama sekali nggak ada keterangan no respon saat dicas. Namun kok bilang pemilik tuh HP ini bisa dicas tapi nggak nambah-nambah. Nah, ini mana yang kira-kira yang dimaksud ya? Soalnya kita coba cas ya no respon ya. Ya, kita langsung bongkar HP-nya ya. Nah, ini saya buka dulu dan ternyata dia modelnya ada baut di bagian bawah. Jadi seperti HP iPhone ya, ada baut 2. Dan jenis obengnya pun berbeda ya, matanya itu biasanya kembang kecil. Ya, ini sudah saya lepaskan ya baut bagian bawah. Lalu kita akan buka bagian back covernya ya. Nah, ini bilang pemilik HP ini tuh tidak terjadi karena jatuh, masuk air atau apapun ya. Yang jelas ya karena penggunaan. Jadi udah mulai dari kemarin tuh tidak mau dicas. Awalnya kadang mau, kadang enggak ya. Kalaupun mau, itu dicas justru berkurang, tidak bertambah. Nah, itu biasa yang lebih dikenal dengan fake charging, bukan fake taksi. Iya. Itu di channel sebelah guys, fake taksi. Iya. Kalau di sini fake charging. Ya, ini saya buka untuk bagian back covernya dan hati-hati ya. Biasanya itu ada fingerprint. Fleksibelnya itu ya mesti kita perhatiin, jangan sampai robek. Oke. Nah, itu ada pengancing ya untuk di bagian fleksibel fingerprint. Kita buka bautnya. Saya melihat kelihatannya mesin ini masih perawan, belum pernah dibongkar ya. Oke, kita akan fokus di HP-nya ya. Bisa diperhatiin segelan masih utuh ya. Untuk kasus yang seperti ini itu biasanya ya semangat ya. Jadi untuk HP yang rusak yang belum pernah diservis sebelumnya itu semangat kita untuk nyervis ya. Namun jika sudah diservis sana sini nggak berhasil, wah itu rasanya berat guys. Itulah mengapa banyak yang difilter ya. Yang mau servis online via kirim email, itu harus diperhatiin betul. Biasanya kasus-kasus yang memang sebelumnya belum pernah dibawa kemana-mana ya. Ya, ini kita akan fokus di bagian pengecasan. Saya akan buka dulu untuk di bagian mesin bawah ya. Untuk di kasus tidak mau dicas, no charging,
tahapan yang paling pertama dilakukan adalah cek konektor casnya, karena bagian itu yang sering banget rusak ya. Ya, ini berhubung belum pernah dibongkar, rasanya agak susah ya ngangkat mesin. Jadi saya bantu, saya semprotkan kontak cleaner supaya gampang. Dan hati-hati, mesin bagian bawah ini tipis ya. Oke, ini sudah terbuka ya. Lalu kita akan fokus di konektor casnya. Nah, ini ada penutupnya, saya buka dulu. Oke, bisa diperhatiin ya. Konektor cas bawaan dari pabrik itu dilindungi lem hitam. Nah, ini tujuannya supaya tidak terjadi pergeseran ya saat jatuh ataupun penggunaan. Sebetulnya safety-nya untuk HP ini tuh sudah lumayan oke ya. Karena lem hitam biasanya di HP Vivo itu kuat banget. Ya, ini saya coba tahapan yang paling sederhana, yaitu bersihkan konektor casnya di bagian dalam. Karena saya melihat tuh ada seperti kotor ya, atau korosi. Siapa tahu hanya dengan digosok-gosok seperti ini sudah keluar jinnya ya dan mau ngecas. Iya. Oke, lalu setelah dibersihkan kita langsung coba tes kembali. Jadi kadang pun juga sering ditemui kasusnya hanya kotor ya. Lalu kita bersihkan, sembuh HP-nya. Iya. Oke, kita akan mulai pengecasan. Ya, sama sekali ya, nggak kedetek. Padahal untuk konektor casnya sudah saya bersihin ya dari tingkat korosi. Oh, perhatiin ya, saat saya cabut, dia sempat connect. Coba saya goyang-goyang dulu ya. Oke guys, ternyata bisa. Dia nyambung ya. Wow. Jadi saat saya goyang-goyang bagian lubang casnya, itu dia mau. Tapi coba lihat untuk di ampernya. Pergerakan ampere itu hanya 0,4 ampere. Dan itu bukan syarat pengisian saat pengecasan ya. Syarat tegangan kerja ampernya itu harus di atas 1 ampere. Itu baru normal. Kalau 0,4 itu namanya fake charging. Berarti inilah kasusnya ya. Oh, berarti konektor casnya itu goyang. Saat digoyang dia mau ngecas, tapi justru nggak normal. Malah hanya 0,4 ampere dan itu fake charging. Saya akan coba ganti konektor casnya. Sebetulnya tanpa penggantian bisa ya, beli saja satu set. Itu murah ya. Oke, saya akan tutupi bagian mic ya, itu penting. Karena mic biasanya kalau kena panas bisa rusak. Kita tutupi lalu kita angkat konektor casnya. Nah, ini saya gunakan anginnya itu 3, panasnya 375. Namun ya sesuaikan blower masing-masing ya. Agak terasa agak terasa susah ya untuk ngangkatnya karena dia terlem hitam. Lalu kita kerok lem sisanya. Sampai bersih ya. Lalu kita akan tambahin timah lagi. Kita rapiin kaki yang ada di pin. Di ujung mata solder itu tambahin timah, lalu di solder ya.
supaya timah bahan pabrik yang keras itu nyatu ya, sehingga mudah untuk kita serap nantinya. Bersihin sisa lem hitam tadi. Lalu setelah itu kita akan sedot timahnya di bagian lubang ya, supaya kita bisa pasang dengan konektor cas yang baru ataupun yang copotan ya. Nah, untuk menghilangkan timah di lubang, saya bantu dengan good wick ya, seperti ini, atau solder wick seperti ini. Yang belum punya coba cek ya, saya sertakan linknya, karena ini juga kadang penting ya untuk nyedot timah. Jadi saat pemasangan konektor cas kita nggak perlu dengan blower, supaya aman ya. Tinggal tempelin aja di ujung mata solder di lubang itu, otomatis dia akan nyerap. Nah, jika nggak ingin repot seperti ini ya, beli satu set ya, papan cas seperti ini. Namun biasanya satu set itu banyak kelemahan guys. Kadang sinyalnya jadi lemah, kadang mic-nya juga nggak berfungsi. Jadi berbeda banget dengan yang original. Ya disarankan sih ganti konektor casnya. Oke, ini saya sudah ada bekas copotan ya untuk di HP Vivo. Bisa Vivo Y81 ataupun Vivo yang lain. Bisa kita ambil dari copotan, itu lebih baik ya daripada pembelian baru. Nah, ini kan tinggal kita pasangkan kakinya di lubang-lubang, lalu kita solder dengan mudah ya. Dan ini aman tanpa kena panas blower. Dengan metode pemasangan seperti ini itu dijamin kuat dan aman dibanding dengan blower ya. Kalau blower itu ya kadang beresiko ya. Di bagian plastik tengah di lubang casnya itu bisa meleleh. Nah, ini tinggal kita presisikan pin kaki-kakinya. Lalu di bagian kelabangnya juga kita tambahin supaya lebih kuat ya. Kita tambahin timah. Jadi yang disarankan itu ganti konektor casnya, jangan ganti papan casnya. Kita pertahankan yang originalnya, itu lebih baik ya. Ya kadang kalau pembelian papan cas itu ya hoki-hokian. Kadang ada yang fungsi semua, kadang ada yang mic tidak berfungsi, sinyal jadi lemah. Dan biasanya kalau pembelian papan cas yang baru itu tanpa vibra atau getar ya. Jadi getarnya kita copot, kita pasangkan. Oke, ini sudah selesai, lalu kita rakit ulang ya. Jadi saat ditemui HP dicas tidak mau, tapi dicas sambil digoyang itu mau, sesegera mungkin bawa ke tempat servis ganti. Karena jika dibiarkan itu bisa berujung nanti konslet ya. Itu hati-hati ya. Karena kan kadang disepelein tuh. Oh, ini dicas mau asal digoyang ke kanan ataupun digoyang ke kiri, ataupun kadang ditekuk-tekuk kabelnya sampai ditekuk-tekuk. Itu jangan dibiarkan berlangsung lama ya. Ya, untuk menjaga keawetan HP ya, segera mungkin ganti saja. Oke, alhamdulillah ya. Saat saya coba cas langsung 1 ampere lebih, bahkan 1,6 apa 1,7. Itu sangat baik kondisi pengecasannya. Dan tentunya kalau dicas tuh nambah ya. Oke, jadi untuk mengetahui fast charging atau tidak ya dengan smart USB, itu nggak bisa dibodohin ya. Smart USB menunjukkan nilai arus ampere yang diinputkan. Ya, kita akan coba cek. Ini kondisi 5
Dan itu di stabil angkanya tuh 1,5 ampere ke atas, 1,7. Itu menandakan kondisi pengecasan powerful ya. Oke lah, untuk membuktikan kita akan coba biarkan dulu apakah terjadi penambahan. Oke guys, ini sudah kurang lebih 5 menit kemudian. Oh, alhamdulillah ya. Nambah. Berapa itu? 8%. Artinya ini konsumsinya lumayan cepat. Dalam waktu 5 menit tambah 3% ya. Oke, ini tinggal dirapikan saja. Jadi yang perlu diperhatiin ya, untuk kasus tidak mau ngecas di semua HP ya, tahapan yang paling mudah dulu cek konektor casnya. Kotor tidak, korosi tidak. Tahapan pertama coba bersihin dulu. Siapa tahu dengan dibersihkan mau ya. Lalu yang kedua, kalau boleh ya ukur ya, keluar nggak tegangan fibas. Kita ukur jalurnya. Jika nggak keluar tegangan fibas atau 5 volt, ya langsung saja ganti konektor casnya. Nah, pertanyaannya kenapa tadi saya tidak langsung ukur? Ya ngapain saya ukur ya? Karena kan tadi tuh sambil digoyang aja bisa. Oh, berarti konektor casnya yang rusak. Ya, ini sudah kelar ya. Ya, kita nyalakan ya. Jadi untuk kasus charging itu juga berbeda untuk di tipe Type C. Jadi ya perbedaannya di kakinya ya. Jelas kaki pinnya itu kan jumlahnya beda. Oke. Jadi ini adalah HP Vivo V9 ya. Kita coba lihat di tentang ponsel. Ya. Dan siap untuk diberikan sama pemilik tentunya. Oke, itu saja ya. Semoga bisa dijadikan manfaat dan terima kasih atas supportnya selama ini. Tetap semangat. Bye bye. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.